Selamat pagi, ketemu kembali di Serasi edisi podcast Semangat Rakyat Beraksi. Ini edisi yang ke-6 untuk podcast ya. Yang kurang lebih jiwanya sama. Nah, sayangnya 2015 Rita itu diperpanjang sampai 3 tahun sampai 2018. Nah, 11 bulan tambah ini eranya Pak Eko ya. Ya pokoknya sampai 2018. 11 bulan kemudian tambah 3 tahun. Nah, di 2018 sebenarnya sudah ada kesepakatan. Ada pemerintah, ada DPR, ada LSM, ada PPPIW. Oke. Ya, ada kesepakatan bahwa ini toleransi yang terakhir. Kita akan beri waktu pada Rita 3 tahun lagi perpanjangan ya, seluruh sempat ditutup ya. Protes. Ini yang terakhir nih. Itu ada kesepakatan tertulis ya itu. Kita 3 tahun lagi dengan syarat pindah betul setelah 3 tahun tidak ada perpanjangan lagi. Nah, sekarang 2021 terulang lagi. Minta diperpanjang 3 tahun suratnya. Kalau 3 tahun berarti kan sampai periode pemerintah ini habis 2024. Nah, ini juga bilang ini terakhir. 2018 terakhir. Ini terakhir. Nah, menurut saya sih pemerintah tidak ada niat untuk tidak ada niat untuk menghentikan izin itu, dan sudah saya melihat ya memang pemerintah dari awal ingin memperpanjang izin ini. Dari awal ya. Ya. Tidak ada indikasi bahwa mereka akan mengakhiri kontrak Rita di Plaza Wonosobo. Namanya kan Plaza Wonosobo. Nggak ada tanda-tandanya. Kalau menurut Mas Arif, apa sih hebatnya ruang jantung itu sehingga bahkan pemerintah saja sudahlah perpanjang. Apa sebenarnya motivasi pemerintah ini? Ya enggak tahu, pemerintahnya bukan saya. Kalau saya pemerintahnya tak jawab. Dulu kan pernah jadi anggota DPR tuh Mas. Lah iya, saya jadi anggota DPR itu produk saya. Perda tahun 2013, 2 km. Setelah itu pasar tradisional ditata. Manajemennya ditata, kemudian perwajahannya ditata, tidak boleh ada jual beli los oleh oknum pemerintah semaunya. Ya ditata selayaknya pasar manusia lah, pasar yang modern gitu. Dulu kan kita sempat ingin belajar kemana tentang pasar tradisional yang modern, tapi kan seolah-olah rakyat yang ada di pasar induk itu dibiarkan hidup sendiri, berjuang sendiri. Pasarnya terbakar, mereka nanggung uang sendiri 4 kali coba terbakar. Dan sekarang pun bayangkan perbedaan respon dari pemerintah ya. Rita begitu mau habis sudah ada ancang-ancang mau diperpanjang, ya kan? Ya. Dipikirkan betul, jangan nanti karyawannya bagaimana 300 kalau nggak diperpanjang kan, dalihnya gitu kan. Hari ini adalah hari terakhir 27 ini. Nah, sementara pasar tradisional mereka terbakar 4 kali, sekarang mereka ada di penampungan. Siapa yang mikir nasib mereka? Apakah ada kontrol dari pemerintah untuk tahu keadaannya? Ini laku apa tidak? Kok banyak yang puput bagaimana? Ada perhatian nggak? Lalu kemudian kapan jadwalnya mereka masuk lagi ke pasar induk? Selama ini kan mereka menunggu tanpa kepastian. Iya kan? Ya, jomblo aja kalau nunggu kepastian bisa stres. Lah ini pedagang pasar ini yang terbakar 4 kali, sekarang di pasar penampungan, pasarnya jauh daripada layak, banyak yang puput, tidak ada yang perhatikan. Sudah bertahun-tahun, sejak tahun berapa itu? 2000 berapa itu? Terakhir terbakar 2014. 2014. Iya, itu mereka nggak diperhatikan. Tapi ini untuk giliran Rita privilege tuh. Sudah dalam tanda kutip mendapat jaminan akan diperpanjang izinnya. Karyawannya seolah-olah diperhatikan 300, ini seolah aset daerah. Ya seolah Rita itu jadi aset daerah itu. Sementara kewajiban pemerintah untuk memikirkan rakyat yang lebih kecil, yang lemah, dalam hal ini pedagang pasar itu saya tidak melihat ada indikasi perhatian. Soalnya ada hasil dari situ Mas, kata pemerintah. Kemudian 1,3 miliar. Kalau dilihat hasil kan kewajiban yang paling esensi dari pemerintah kan melindungi yang lemah. Itu nggak bisa ditawar itu. Satu, pedagang. Yang kedua, ada nggak perhatian empati pemerintah terhadap mereka yang tertutup pasar penampungan? Toko-toko yang tertutup itu di sepanjang jalan sebelah barat penjara itu, ada perhatian nggak dari pemerintah?
ada hotel yang sudah sekian tahun tidak bisa buka karena ketutup, ada warung-warung yang ketutup, ada salon, ada apa, ada perhatian, empati dari pemerintah terhadap mereka. Itu lebih banyak loh, pemiliknya banyak. Ini Rita pemiliknya 1 orang, begitu diistimewakan. Saya tidak tahu logika berpikirnya kayak apa. Terus sampai hari ini kan tidak ada konsep, pemerintah tidak ada konsep, Mas. Rita itu mau apa, mau dibuat apa, sehingga selalu kembalinya ke Ya nggak ada konsep, Bang. Mereka nggak ada niat untuk menghentikan izin. nggak ada niat ya. Untuk apa bikin konsep? Kalau mereka ada niat, ada indikasi serius ingin menghentikan izin Rita, mereka udah bentuk tim sejak tahun 2018. Dibentuk tim. Bagaimana tim ini tugasnya merumuskan setelah Rita pergi, itu tempat mau gunakan untuk apa? Yang baik untuk tata kota, yang baik untuk ekonomi, yang baik untuk pendapatan, yang baik untuk UMKM misalkan. Ya itu bisa dirumuskan. Tetapi wong niat aja nggak ada, niat untuk menghentikan, ya timnya nggak ada, atau ada tapi kita nggak tahu ya kan. Wallahu a'lam. Oke, itu pandangan Mas Arief KFC. Pemerintah nggak ada niat katanya untuk melindungi yang lemah. Kalau aturannya 2008 itu Pergub ya Pak. Sampai Ya. hari ini kan belum dianulir tuh, Belum. masih ada. Kemudian diperkuat dengan Perda Ya. 2013. Mestinya ketika Rita melakukan perpanjangan, aturan yang dilakukan kan aturan itu Mas. Iya, jasanya. iya. Tapi kan karena Rita perpanjangan izin Rita melanggar Pergub dan Perda, maka Pergub dan Perdanya yang akan direvisi. Jadi pada saat ada pelanggaran aturannya yang akan direvisi. Bayangkan, padahal kita perjuangannya luar biasa merumuskan itu. Itu masyarakat sebaiknya tahu. Oke. Berarti kita dipaksa untuk mengikuti aturan, dipaksa untuk mengikuti Rita Wasara ya, asik ya. Mas Andi, Ya. ini balik ke Mas Andi. Ini, biar asik nanti setelah ini panelis mau ngomongin siapa Mas Andi kemarin ikut di acara ini ya, yang pertama kali ya, yang hari yang kedua ikut juga ya. Hari pertama dan kedua. Yang pertemuan audiensi dengan DPRD soal Rita yang digagas oleh Kaukus Pemberdayaan Ekonomi. Mas Ika Andi ini perwakilan dari IPMI dan juga Kadin ya. Ya. Mas, kalau kemarin Mas Ika Andi sampai ngomong kalau cuma 1,3 miliar per tahun, artinya banyak orang di Wonosobo yang bisa untuk menyewa Rita gitu. Mas Andi melihatnya seperti apa ini? Strategis apa sih wilayah itu, kemudian dalam pandangan pengusaha seperti apa sih Rita Pasaraya ini? Oke, terima kasih. Mohon izin, ini Mas Arief ini guru saya juga sebenarnya. Tadi malam saya WA beliau. Ini guru ditemok ke murid kan yo piye Mas. Nggak apa-apa. Ya kan? Saya salah satunya Mas Arief ini guru saya Mas, gitu. Guru les ya. Tapi belum pernah jadi guru peternak kelinci. Saya tertarik ikut datang kemarin itu karena membahas ekonomi. Saya ingin tahu seberapa jauh sih para legislatif dan eksekutif itu berpikir tentang ekonomi inklusif untuk Wonosobo. Saya sebenarnya pengennya seperti itu dah. Jembatannya adalah di Rita ini, karena pola pikir dari pemimpin kita, pejabat itu bisa kita lihat dari sini nih, dari salah satu contoh masalah yang ada terjadi di Wonosobo. Nggak mungkin kalau kita nanya secara pribadi atau secara forum mereka akan terbuka, tapi karena ada masalah saya tertarik untuk datang. Dari segi pengusaha, saya lihat di Rita ini dan Wonosobo pada umumnya itu kita memang butuh investor. Bukan berarti saya itu benci sama Rita, enggak. Kita itu butuh investor. Saya bilang di sana, kita itu butuh Rita, butuh Matahari. Kalau perlu malah butuh IKEA juga, ya kan? Nah,
Cuma yang disebutkan sama Mas Arief tadi itu 2008 itu Pergub sama Perda itu sudah berbeda dengan 2021 sekarang. Iklimnya berbeda, cara orang cari uang sudah berbeda, terus apa ya, generasi Z sekarang ini sudah lebih aktif. Dan dulu kan 2008 itu orang kalau mau ke Rita, termasuk saya ini, kalau orang tua saya bilang nanti beli baju baru di Rita gitu, ini sebuah hipnotis yang membuat anak-anak itu terkesima. Tapi kalau menurut saya enggak juga sekarang. Rita itu bukan sesuatu yang strategis untuk bisnis di sana. Yang paling strategis menurut pengusaha, menurut saya adalah bagaimana menciptakan ekonomi inklusif UMKM mengambil alih Rita sebenarnya. Mengambil alih, bukan Rita, mengambil alih gedung Rita. Karena Gitu. gedungnya milik pemerintah itu. Karena gedungnya milik pemerintah, bukan Ritanya ya, sorry. Ya. Mengambil alih gedung itu supaya dimanfaatkan oleh UMKM. Nah, yang susahnya pejabat di tempat kita ini old man semua, Mas. Udah tua-tua lah, udah mulai diganti. Ini kalau Pak Bupati dengar, saya merekomendasikan pejabat yang tua itu digeser. Nggak peduli dia kumlot, nggak peduli dia IP-nya berapa, nggak peduli pengalaman pencitraannya seperti apa. Tapi saya rasa ini sebuah keputusan pemerintah yang memberi kabar kepada kita bahwa tidak ada perubahan antara bupati kemarin sama bupati sekarang untuk keputusan Rita ini. Jadi outman kita ini berpikiran aman. Sing penting aman lah. Ono Rita, nggak ada gejolak, ya kan. Saya udah bilang pada rapat kedua. Sebenarnya kesimpulan rapat nanti saya sudah tahu. Karena satu, kita masyarakat diajak untuk berdiskusi tentang Rita itu mendesak. Cuma diberi waktu itu 3 hari. 1 harinya hari libur. Ya. Yang kedua, Pak Asmoro itu Bapeda itu kemarin bicara itu, Mas Arief, saat beliau diberi waktu itu, saya diperintah oleh pemimpin saya untuk tidak fokus kepada Rita. Jenengan mungkin kalau waktu itu ikut, karena saat disuruh pemaparan oleh ketua rapat waktu itu sama Pak Wondo, beliau, kalau Rita kita nggak bisa ngomong.